Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana saja berada, berjumpa lagi dengan saya pada hari ini. Sekarang kita membahas tentang keterampilan berbicara di SD atau di sekolah dasar. Saya akan bahas langsung dari pengertian saja. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan berbicara memiliki makna berkata, bercakap-cakap, berbahasa, melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya, berunding atau merundingkan. Keterampilan berbicara adalah keterampilan memproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Keterampilan berbicara adalah pengetahuan bentuk-bentuk bahasa dan makna-makna bahasa tersebut, dan kemampuan untuk menggunakannya pada saat, kapan, dan kepada siapa. Kemampuan berbicara yang baik adalah kecakapan seseorang dalam menyampaikan sebuah informasi dengan bahasa yang baik, benar, dan menarik agar dapat dipahami pendengar. Jadi, keterampilan berbicara adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan secara efektif dan jelas melalui penggunaan bahasa yang tepat dan cara penyampaian yang tepat. Keterampilan berbicara di sekolah dasar merupakan kemampuan siswa dalam mengungkapkan dan merespon gagasan kepada lawan bicaranya sesuai konteks. Tujuan pembelajaran berbicara. Tujuan pembelajaran berbicara di sekolah dasar adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi lisan siswa, baik dalam berbicara maupun mendengarkan. Pembelajaran berbicara di sekolah dasar membantu siswa untuk belajar menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan secara jelas dan teratur, serta memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Selain itu, pembelajaran berbicara juga bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan emosional seperti menghargai pendapat orang lain, membangun hubungan sosial yang sehat, dan mengelola konflik secara efektif. Kemampuan berbicara yang baik juga akan membantu siswa saat berinteraksi dengan orang lain di dalam dan luar lingkungan sekolah, serta mempersiapkan mereka untuk masa depan dunia kerja yang lebih baik. Dapat dikatakan bahwa tujuan pembelajaran berbicara di sekolah dasar adalah untuk mengembangkan kemampuan komunikasi lisan siswa, baik dalam berbicara maupun mendengarkan. Pembelajaran berbicara di sekolah dasar membantu siswa untuk belajar menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan secara jelas dan teratur, serta memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Selain itu, pembelajaran berbicara juga bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan sosial dan emosional seperti menghargai pendapat orang lain, membangun hubungan sosial yang sehat, dan mengelola konflik secara efektif. Kemampuan berbicara yang baik juga akan membantu siswa saat berinteraksi dengan orang lain di dalam dan di luar lingkungan sekolah, serta mempersiapkan mereka untuk masa depan dunia kerja yang lebih baik. Dengan mengembangkan keterampilan berbicara yang efektif di sekolah dasar, siswa dapat memperoleh dasar yang kuat dalam berkomunikasi secara lisan dan dapat melanjutkan pembelajaran keterampilan berbicara yang lebih kompleks di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu perbedaan tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah dan di kelas tinggi antara lain. Tujuan pembelajaran berbicara di kelas rendah yaitu: pertama, melatih keberanian siswa; kedua, melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya; ketiga, melatih menyampaikan pendapat; dan keempat, membiasakan siswa untuk bertanya. Tujuan pembelajaran berbicara di kelas tinggi antara lain: pertama, memupuk keberanian siswa; kedua, menceritakan pengetahuan dan wawasan siswa; ketiga, melatih siswa menyangga, menolak pendapat orang lain; dan keempat, melatih siswa berpikir kritis dan logis; serta kelima, melatih siswa menghargai pendapat orang lain.
Jadi tujuan pengajaran keterampilan berbicara secara umum agar siswa mampu berbicara dengan baik di sekolah dasar kelas rendah adalah melatih keberanian siswa, melatih siswa menceritakan pengetahuan dan pengalamannya, melatih menyampaikan pendapat, dan melatih siswa untuk bertanya. Sedangkan tujuan berbicara di sekolah dasar kelas tinggi adalah memupuk keberanian siswa menceritakan pengetahuan dan wawasan siswa, melatih siswa menyanggah, menolak pendapat orang lain, melatih berpikir secara kritis dan logis, serta melatih siswa menghargai pendapat orang lain. Tahapan berbicara. Pertama, pada usia 5 tahun mampu mengungkapkan kosakata sebanyak 2.200 sampai 2.500 kata. 90% kosakatanya dapat dipahami orang lain. Mereka dapat mengikuti 3 instruksi walau tanpa gestur. Dapat berbicara satu topik tertentu, mampu mengajak teman-temannya untuk bermain, dapat menyelesaikan permasalahan dengan kata-kata. Mereka juga mampu memahami konsep perbandingan, besar, kecil, konsep waktu, hari ini, besok, nanti, minggu depan, minggu lalu, dan seterusnya. Yang kedua, usia 6 tahun sudah memiliki 2.600 sampai 7.000 kosakata. Pelafalannya sudah dapat dipahami oleh orang lain sebanyak 90 sampai 100%. Dari sisi pragmatik, pada usia ini dapat memahami janji dan ancaman, mampu bertanya secara detail. Mereka sudah memahami konsep berlawanan seperti tinggi rendah, besar kecil, jauh dekat, dan konsep kata keterangan. Yang ketiga, usia 7 tahun sudah memiliki lebih dari 7.000 kosakata. Pelafalannya dapat dipahami orang banyak. Kemampuan pragmatiknya lebih berhati-hati ketika berkomunikasi dengan orang lain yang tidak dikenal, melakukan permainan yang lebih kooperatif, memotong pembicaraan secara sopan untuk mengganti topik, membuat keputusan dalam kelompok, mampu membaca, mengidentifikasi, dan menuliskannya kembali. Perkembangan berbicara pada anak SD biasanya sudah semakin lancar dan teratur dibandingkan saat masih di usia prasekolah. Pada tahap ini, anak SD umumnya mampu, pertama, memahami instruksi yang diberikan oleh guru atau orang dewasa. Kedua, berbicara dengan bahasa yang lebih terstruktur dan terorganisir, serta mampu menyampaikan ide-ide secara lebih jelas dan terstruktur. Ketiga, memperluas kosakata dan penggunaan kata-kata yang tepat dalam konteks yang sesuai. Keempat, membaca dan menulis dengan baik serta memahami kaidah tata bahasa yang mendasar. Yang kelima, mampu membedakan antara bahasa formal dan informal serta memahami konteks penggunaan keduanya. Yang terakhir, menutup, perkembangan bahasa pada anak SD sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, termasuk keluarga, teman sebaya, dan sekolah. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dan guru untuk memberikan dukungan yang cukup agar anak bisa berkembang secara optimal dalam berbicara dan berbahasa. Demikian pelajaran kita dalam konsep dasar pembelajaran berbicara di SD atau di sekolah dasar. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.